Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayani, Stambuk 18 02361201009. Mata kuliah Metode Penelitian. Dan di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai pada PT Telkom di Kota Palopo. Langsung saja. Yang pertama, lingkungan kerja. Merupakan bagian komponen yang sangat penting di dalam karyawan melakukan aktivitas bekerja dengan memperhatikan lingkungan kinerja yang baik atau menciptakan kondisi kerja yang mampu memberikan motivasi untuk bekerja. B. Faktor-faktor lingkungan organisasi. Setiap perusahaan tentunya mempunyai cara akan suatu faktor yang mendukung demi keberhasilan dan kemajuan perusahaan. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan lingkungan organisasi sebagai berikut. Pertama, hubungan karyawan. Kedua, tingkat kebisingan karyawan. Ketiga, peraturan kerja. Keempat, penerangan. C. Lingkungan internal organisasi. Lingkungan internal organisasi adalah berbagai hal atau berbagai pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mengaruhi langsung terhadap setiap program, kebijakan, hingga denyut nadinya organisasi. Kedua, komunikasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian atau penerimaan pesan dari satu orang kepada orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, secara tertulis, lisan maupun bahasa nonverbal. Organ yang melakukan komunikasi disebut komunikator. Orang yang diajak berkomunikasi disebut komunikan. Orang yang mampu berkomunikasi secara efektif disebut komunikatif. D. Prinsip komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif sangatlah penting bagi organisasi, karena akan menentukan tepat tidaknya komunikasi yang dilakukan. Melalui komunikasi yang mendalam dan tepat, diharapkan makna yang tersimpan di balik apa yang disampaikan komunikator dapat disampaikan secara efektif. Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam komunikasi adalah respect, empathy, audible, clarity, humble. 1. Menghargai, empati, memahami, jelas, rendah hati. Bentuk komunikasi. Komunikasi internal adalah semua pesan yang dikirim atau diterima di dalam suatu organisasi, baik yang formal maupun informal. 3 dimensi dari komunikasi internal adalah: yang pertama, komunikasi vertikal, yang kedua, komunikasi horizontal, yang ketiga, komunikasi horizontal. Yang keempat, indikator komunikasi. Bisa efektif dengan 5 hal berikut ini yaitu: 1. Keterbukaan, kedua, empati, ketiga, dukungan, keempat, kepositifan, kelima, kesamaan atau kesetaraan. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan bertempat pada PT Telkom di Kota Palopo. B. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, angket. Jenis dan sumber data kuantitatif dan kualitatif. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono dalam Pratiwi 2014. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan nada, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Teknik analisis data. Uji validitas. Ketiga, uji reliabilitas. Keempat, analisis regresi sederhana. Definisi operasional guna mendapatkan pemahaman yang sama terkait dengan variabel yang hendak diteliti. Berikut ini disajikan beberapa definisi operasional sebagai berikut. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi.
Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.